Hai guys, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang vektor. Yang pertama ada lambang dan notasi vektor. Notasi vektor dituliskan sebagai AB atau AB atau A atau A. Notasi vektor dapat menggunakan satu huruf atau dua huruf. Besar atau panjang ABX bar dituliskan sebagai nilai mutlak dari ABX bar dan selalu bernilai positif. Hal khusus tentang vektor, yang pertama ada vektor 0, yaitu vektor yang bernilai 0 atau titik pangkal dan titik ujungnya berempit. Pemahaman vektor 0 diulas dalam pengurangan vektor. Yang kedua ada vektor satuan, yaitu vektor dengan besar 1 dan arah tertentu. Vektor satuan diulas dalam komponen vektor. Yang kedua ada menggambar vektor. Arah vektor ditentukan dengan sudut antara garis horizontal dan vektor tersebut. Sudut dimulai 0 derajat dari horizontal dan berputar melawan arah jarum jam. Bisa kita lihat dari gambar, arah vektor P bar adalah 0 derajat, arah vektor Q bar adalah 90 derajat, dan arah vektor R bar adalah 225 derajat. Yang ketiga ada sifat-sifat vektor. Dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Berbeda dengan yang ini, vektor negatif sama besar tetapi berlawanan arah dengan suatu vektor. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan suatu skalar. Perkalian suatu skalar dengan vektor dituliskan sebagai KA bar, dengan K dapat bernilai positif atau negatif sehingga vektor yang dihasilkan dapat searah atau berlawanan arah. Yang keempat ada komponen vektor. Sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu sumbu X atau horizontal dan sumbu Y vertikal. Menunjukkan sebuah gaya F diproyeksikan pada suatu sumbu X dan sumbu Y yang menghasilkan Fx dan Fy. Jadi suatu F dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan Fxy ditambah Fyj, dengan Fx sama dengan nilai komponen horizontal vektor F, Fy sama dengan nilai komponen vertikal vektor F. Notasi I dan J merupakan vektor satuan dalam arah horizontal dan vertikal. Untuk vektor dimensi 3 berlaku F sama dengan Fxy ditambah Fyj dan F2k, di mana I, J, dan K merupakan vektor satuan dalam arah sumbu min X, sumbu min Y, dan sumbu min Z. 5. Penguraian vektor berdasarkan aturan trigonometri. Suatu pesawat terbang terlihat pada 300 km dari sebuah bandara dengan arah 300 derajat vari timur ke utara. Berapa jauh pesawat tersebut ke arah timur dan ke utara dari bandara? Komponen vektor F dalam arah sumbu X adalah Fx yang besarnya Fx sama dengan F cos theta. Komponen vektor F dalam arah sumbu Y adalah Fy yang besarnya Fy sama dengan F sin theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor dan arah sumbu X positif, sehingga jawaban dari masalah di atas adalah Fx sama dengan F cos theta sama dengan 300 dikali akar 3/2. Hasilnya itu 259,8 km ke arah timur. Yang keenam ada penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode grafis. Hasil penjumlahan atau pengurangan vektor disebut sebagai resultan vektor. Penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode segitiga dilakukan dengan menghubungkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Resultan vektor diperoleh dengan menarik anak panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Penjumlahan dua vektor dapat juga dilakukan dengan metode jajar genjang, yaitu mempertemukan dua pangkal vektor pada suatu titik, kemudian menarik anak panah dari titik ini ke perpotongan proyeksi masing-masing vektor. Bagaimana mendapatkan resultan vektor jika lebih dari dua vektor dijumlahkan? Metode yang digunakan adalah metode poligon dengan prinsip yang sama seperti metode segitiga. Resultan vektor 0. Hasil penjumlahan atau pengurangan vektor disebut sebagai resultan vektor, yaitu ada dua. Yang pertama, dua vektor senilai tapi berlawanan arah. Yang kedua, ada penjumlahan kedua menghasilkan vektor 0. Yang ketujuh, ada penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode analitis. Penyelesaian penjumlahan vektor secara analitis atau dengan penjumlahan komponen ditunjukkan dalam gambar berikut ini.
Bisa kita lihat, besar setiap komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y diberikan oleh Fx sama dengan cos F cos A dan Fy sama dengan F sin A. Besar resultan vektor pada sumbu X dan sumbu Y adalah Frx sama dengan sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x. Sambungannya, Fry sama dengan sigma Fy sama dengan F1y ditambah F2y. Besar dan arah resultan vektor adalah Fr sama dengan akar dari Frx kuadrat ditambah Fry kuadrat dan tan A sama dengan Fy per Fx. Jika terdapat lebih dari dua vektor, maka besar resultan vektor pada sumbu X dan sumbu Y adalah Frx sama dengan sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x ditambah F3x dan seterusnya. Baik, yang ke-8, penentuan resultan vektor dengan menggunakan rumus kosinus. Perhatikan kembali gambar di atas. Besar resultan dari dua buah vektor F1 dan F2 yang membentuk sudut apit A dapat dihitung dengan persamaan berikut. Fr sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos A. Dengan Fr itu besaran resultan dari dua vektor, F1 itu besar vektor pertama, F2 itu besar vektor kedua, dan alfa itu sudut apit antara dua vektor. Yang ke-9 adalah penentuan arah resultan vektor dengan menggunakan rumus sinus. Jika dengan rumus kosinus diperoleh besar resultan penjumlahan dua vektor, maka untuk menentukan arah dari vektor resultan terhadap salah satu vektor, komponennya dapat digunakan persamaan sinus. Sudut antara dua vektor F1 dan F2 adalah alfa. Sudut antara vektor resultan atau disimbolkan dengan R dengan vektor F2 adalah beta, sedangkan sudut antara dua resultan atau disimbolkan dengan R adalah F1 adalah alfa dikurang beta. Secara matematis, persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut. R per sin alfa sama dengan F2 sin dikali dengan alfa dikurang beta sama dengan F1 per sin beta. Sin beta sama dengan F1 per R sin alfa. Baiklah, yang terakhir ada perkalian vektor. Kita akan membedakan dua jenis perkalian vektor, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Usaha melibatkan perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar disebut sebagai dot product. Bandingkan dengan momen gaya yang melibatkan perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor, disebut sebagai cross product. Momen gaya dirumuskan dengan T bar sama dengan R bar dikali F bar sama dengan FR sin theta T bar. Baiklah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Thanks for watching.